Teror horor mengintai para pemain sejak di lokasi syuting mereka. Diikuti sosok tak kasat mata hingga terdengar suara tangisan yang tak jelas asal-usulnya. Di banyak syuting film horor, batas antara dunia nyata dan alam tak kasat mata. Seperti begitu tipis, entah para pemain atau sosok dari dunia gaib sering melintasi batas ini. 3, 2, 1. Action. Good People, kisah yang bersinggungan dengan sosok tak kasat mata sebagai warisan lisan masyarakat Indonesia, sering diwujudkan lewat imaji yang menghadirkan kesan ngeri di layar lebar. Action! Dari tahun ke tahun, genre film horor tak pernah mati, menghidupkan cerita, orang-orang di balik layar hingga para pemain, membuat nuansa horor sehingga terasa nyata. Namun sebelum dinikmati para penonton, pemainnya tak jarang lebih dulu dijamah suasana horor, bahkan sejak proses syuting berlangsung. Di lokasi yang jarang tersentuh riuh manusia, seperti di tengah hutan rimba, syuting menghadirkan pengalaman di luar nalar. Sejumlah pemain merasakan kehadiran sosok gaib di sekitar mereka. Rentetan peristiwa misterius kerap terjadi. Good People, dengan daya kreasi dan imajinasi untuk menciptakan horor itu sendiri, para pemain tak jarang dihampiri oleh sosok astral. Dari hal-hal semula hanya sebatas properti biasa. Penggunaan sosok manekin misalnya tentu bukan hal asing lagi. Tapi kemudian ketika di benda ini seolah terdengar jerit dan suara tangis seperti rengekan anak bayi, maka sudah pasti selimut misteri seketika membumbung tinggi. Kita syuting di sini nih. Terus di menit ke berapa ya? Itu tuh bener-bener kedengeran jelas suara bayi lagi nangis, padahal waktu itu nggak ada yang bawa bayi sama sekali. Good People, entitas gaib tak hanya hadir kalau memasuki pemain film horor. Keangkeran terkadang terus membuntuti setelah meninggalkan lokasi. Gangguan saat tidur, di mana di alam bawah sadar seperti ada yang mengusik ketenangan mereka. Entah halusinasi belaka atau inilah realita yang dialami gaduh suara-suara misterius, menyisakan pengalaman horor tersendiri. Pas gue tidur lagi nggak lama, kayak gue nggak tahu berapa lama ya, karena udah mulai terlelap lah intinya gitu. Terus habis itu ada suara kayak besi, terus suara apa namanya kayak di atas, ini kan tingkat ya, di atas itu ada orang yang lari, loncat-loncat, gedor-gedor pintu segala macam, besi di ke tembok semua kayak gitu. Jadi kayak wah kewas banget suaranya, kayak buak tang tung buak deg gitu. Gue kebangun nih, set. Pas gue kebangun suara hilang lagi. Pengalaman mistis pemain film horor mengular dari penampakan makhluk astral hingga munculnya suara-suara misterius yang menyeramkan. Aku ngerasa ada yang pegang aku, ada yang pegang dan dingin, terus kayak ada ini ya gitu. Nah apaan? Enggak, ini yang pegang, kakak tadi pegang aku. Enggak, aku nggak pegang kamu. Bohong kak, serius, jangan bohong, kakak pegang aku ya. Enggak, serius, aku nggak pegang kamu. Terus aku udah langsung kayak udah lama sudah merinding banget kan. Bikin ngeri, sebuah adegan yang bertujuan menghidupkan imajinasi justru diiringi kehadiran penghuni dari dunia gaib. Good People, dalam sejarahnya, film bergenre horor mendapat tempat tersendiri di hati pecinta film Indonesia. Cerita tentang legenda yang disematkan sebagai ratu horor Indonesia, Suzana, juga sering dihidupkan di masa sekarang. Bukan hanya dari segi cerita, teror horor itu terkadang telah berlangsung sejak proses syuting dilakukan.
Salah satu kisahnya muncul lewat suara tawa cekikikan, namun menyeramkan seperti suara-suara sosok astral di film layar lebar. Ada pula yang mendapat larangan tertentu, namun kemudian melanggar karena penasaran. Salah satu pantangan yang kemudian dikisahkan adalah tidak boleh menyalakan penerangan apapun juga, entah itu dari senter atau dari flash kamera di gawai mereka. Sebab ketika ada sinar yang menerangi, konon muncul sesosok misterius dengan berbagai wujudnya. Udah dibilang nih kita nggak boleh pakai senter atau lampu dari handphone sama sekali, jadi kita jalan aja gitu. Jalan masuk ke dalam situ, terus tiba-tiba si yang jadi adik aku itu ngeliat ada sosok di pojokan, itu dinyalain, ternyata ada kayak orang udah tua banget, nggak tahu, kayaknya laki-laki sih, kayak kakek-kakek gitu, laki-laki udah tua kurus banget, itu di pojokan tapi lagi tiduran kayak gini. Good people, kemunculan sosok gaib, pekik jerit tangis, hingga suara tawa yang entah dari mana sumber bunyinya sudah bukan hal asing lagi bagi pemain film horor. Ada yang sekedar mendengar cerita, tapi tidak sedikit pula yang mengalaminya secara langsung sebagai peristiwa tak terlupa. Pada saat dialog tiba-tiba ada suara orang nangis. Terus orang sana ya kat ini siapa nih, ada suara orang nangis. Padahal nggak ada yang nangis. Jadi ya nggak tahu suara dari mana gitu kan. Malam-malam ini mamaku belum tidur, tiba-tiba mamaku tuh dengar ada suara dari lemari. Jadi ada lemari kayu, di samping kasur gitu, tapi agak jauh karena kamarnya luas. Nah, di dalam lemari itu tuh kayak ada suara kuku nyakar kayu, gimana sih, kayak serak gitu kan, gitu. Terus mamaku kayak apaan tuh? Terus nggak lama tiba-tiba ada suara kayak buku jatuh gitu, kayak buk gitu. Itulah tadi kisah mistis dari pemain film horor.